Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Manfaat. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu. Malam ini mudah-mudahan kita bisa membuka kembali. Untuk jamaah yang sudah lama tentu sudah pernah mendapatkan pembelajaran malam ini. Mungkin 2-3 kali. Untuk yang baru, mungkin malam ini baru dapat ya. Bisa nanti diikuti. Malam ini kita membahas tentang hakikat kalimat syahadat. Hakikat kalimat syahadat ini banyak yang memberi pemahaman. Sedangkan di dalam apa yang saya sampaikan di kitab Tabrubut, hakikat syahadat itu adalah penyaksian kebenaran adanya Allah. Nah, penyaksian kebenaran adanya Allah ini tentu saja dengan pembuktian yang wujud bisa dipandang dengan mata kepala, bukan hanya hayalan, mengada-ngada sesuai dengan imajinasi kita. Tidak seperti itu. Tapi yang dikatakan hakikat syahadat ini adalah penyaksian dengan mata kepala bahwa benar adanya Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Melalui beberapa metode-metode yang disampaikan dalam hal ini melalui konsep keislaman. Jadi ilmu syahadat ini sebenarnya kalau kita mau gali lagi, itu ada di beberapa aliran agama yang lain, namun dengan metode yang berbeda. Nah, Bapak bisa melihat gambar nomor 5. Gambar nomor 5 ini pernah ditanyakan beberapa tahun yang lalu oleh jamaah di Malaysia. Beliau kesulitan memahami gambar 5 ini bagaimana. Gambar nomor 5 ini menjelaskan tentang eh, kesimpulan dari apa yang ada di dalam kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat yang kita bahas ini bukanlah kalimat yang panjang. Jadi yang kalimatnya itu saya bersaksi atau aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan itu. Jadi kita mengambil kalimat syahadat ini adalah kalimat tauhidnya, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini yang kita ambil. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah inilah yang ada di dalam ilmu hakikat. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui perbedaannya, kenapa kita tidak ada kalimat eh, penyaksian di situ? Karena memang yang dibahas adalah kalimat tauhidnya. La ilaha illallah sesuai dengan hadisnya. Dang 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 dang. Oke, saya coba ya. Kalau secara eh, syariat, yang namanya kalimat syahadat itu ada dalam hadis qudsi. Seperti ini, sesungguhnya akulah Allah. Yang tiada Tuhan melainkan aku. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya, maka baginya surga. Ini secara syariat ya. Secara syariat masih ada kalimat bersaksi. Kemudian ada masih kalimat bahwasanya Muhammad. Nah, Muhammad ini menunjuk kepada Nabi Muhammad yang pernah lahir di tanah Arab. Namun, di dalam ilmu hakikat, kita tidak lagi menggunakan kalimat bersaksi dan kata-kata Muhammad itu tidak. Nanti ada penjelasannya sesuai dengan keilmuan. Jadi untuk malam ini kita bahas kalimatnya saja. Kemudian yang menjadi dasar pembahasan atau duduk ilmunya di dalam eh, hadis yang berikutnya, kalau Bapak bisa baca di kitab Tabrut halaman 79, itu ada hadisnya yang kalimatnya kurang lebih seperti ini. Demi yang ada di diriku di tangannya, kekuasaannya. Tolong ya, dimatikan. kalau mic-nya hidup dimatikan dulu supaya yang lain bisa. Oke ya, saya bacakan lagi hadisnya. Demi yang diriku di tangannya atau di kekuasaannya, jika sekiranya langit dan bumi beserta isinya dan apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang ada di bawahnya diletakkan di satu sisi,
di tempat timbangan dan kalimat la ilaha illallah di sebelahnya, maka tempat kalimat la ilaha illallah itu yang lebih berat. Nah, ini dasarnya kita dari sini nanti. Kenapa kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada alam semesta ini? Ini dasar duduk ilmunya, kita membahas ilmu marifat itu dari sini. Ya. Nah, nanti saya tulis. Mudah-mudahan bisa terbaca. Ini yang namanya saraba 4. 1, 2, 3, 4. Serba 4. Nah, Bapak-Bapak kalau melihat gambar itu, maka di sini cara membacanya. Nah, ini 1. Di sini ada yang namanya zat, sifat, asma, af'al atau af'al. Kemudian asma, kemudian sifat dan zat. Nah, ini satu ilmu yang pertama. Jadi di dalam kalimat syahadat, kedudukan ilmu itu banyak. Kedudukan semua ilmu itu ada di sini. Yang pertama adalah adanya af'al, asma, sifat, zat. Kalau kita membacanya dari kiri ya, seperti ini. Seperti gambar nomor 5 itu. Tapi nanti kita menjelaskannya dari sini. Karena awal-awalnya dari kanan kalau bahasa Arab itu. Ya. Nah, kemudian dari sini, kemudian kita akan menemukan eh, asal-usul kejadian diri. Atau yang lainnya saya tulis di sini nomor 1 apa ini? Ih, nggak bisa dibaca tulisannya. Hmm. 1, nomor 2, misalnya hakikat manusia. Asal-usul kejadian hakikat insan. Hakikat insan. Atau hakikat manusia. Bapak bisa baca, saya tidak bisa baca tulisannya karena kecil sekali. Di sini tubuh, hati, nyawa, rahasia. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tentang asal-usul kejadian diri, manikam. Nanti ada penjelasannya ya, manikam itu apa. Kemudian mani, kemudian nimada, madi. Ini tentang asal-usul kejadian diri. Asal-usul kejadian diri. Nomor 4, penciptaan alam semesta. Iya, alam apa namanya ini? Alam ruh atau rahasia. Di sini alam amsang. Sini alam insan. Nah, di sini yang sering terbalik ya, terutama di Malaysia, alam insannya di sini, alam ijisimnya di sini. Terbalik gitu ya, betul yang ini. Alam ijisim. Kemudian yang kelima, banyak sekali, Bapak bisa baca. 4 tingkatan ilmu. 1, 2, 3, 4. 5 ilmu tentang ilmu. Jadi di sini ilmu marifat. Marifatullah. Di sini ilmu hakikat.
Bisa dibaca ya tulisan saya. Tulisan saya sebenarnya bagus, cuma karena cepet jadi nggak bagus. Ilmu tarekat. Di sini ilmu tarekat. Nomor 6, keyakinan. Menjelaskan tentang empat tingkatan keyakinan. Ilmu yakin. Ilmu ainul yakin. Hakul yakin. Kamalul yakin. Dan seterusnya. Masih banyak lagi. Nah, kemudian di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini kalau dari Ustadz kalau ditanya, Pak Ustadz kenapa ada hadis yang menjelaskan bahwasanya jika ditimbang kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari seluruh alam semesta? Jawabannya Pak Ustadz, karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada kata Allah. Nah, apapun yang ditimbang dengan kalimat Allah, maka kalimat Allah inilah yang lebih berat. Karena kenapa? Pak Ustadznya tidak bisa jawab. Dia pikir pokoknya kalau ada Allah itu berarti Tuhan. Dan Tuhan itu pasti berat, lebih berat dari apapun. Nah, dia tidak bisa menjelaskan. Kenapa kalimat Allah ini menjadikan segala sesuatu itu menjadi ringan. Allah inilah yang lebih berat kalau ditimbang. Karena, nah ini Bapak bisa lihat gambar bawahnya, yang terdiri dari alif, alif, lam, lam, ha. Nah, alif, lam, lam, ha ini adalah eh, duduk keilmuannya. Jadi duduk keilmuan ilmu marifat itu ada di sini. Ini yang menjelaskan apa yang ada di sini. Semua yang ada rahasia di sini itu ada di sini. Nah, jadi di sini semuanya membahas tentang rahasia, tentang rahasia. Nah, Bapak bisa lihat contohnya yang ditulis di situ. Ada 3 yang saya tuliskan. Misalnya menjelaskan Allah menyatu pada diri Nabi Muhammad. Nah ini, di sini ada penjelasannya. Kemudian menjelaskan tentang Allah meliputi diri pada manusia. Ini dalilnya Al-Kahf, surat Kahf 16. Kemudian menjelaskan Allah meliputi segala sesuatu. Di sini juga. Nah, di dalam ilmu di sini juga, ilmu yang 3 itu ada. Ilmu tentang aku itu. Di sini juga. Nah, jadi ini nantinya menjadi pemahaman dasar dan mendalam, pemahaman dasar di dalam ilmu marifat. Itu duduknya di sini. Menggunakan metode la ilaha illallah. Tapi kalau kita masuk pemahaman yang mendalam dan rahasia, kita menggunakan metode alif lam lam ha. Seperti yang ada di gambar. Nah, seperti inilah konsep di dalam Islam. Nah, jadi kalau misalnya Bapak belajar dengan guru, dia menyampaikan keilmuannya, pertama duduk ilmunya di mana? Bapak bisa tahu. Karena duduknya di la ilaha illallah, berarti ini yang dibahas. Harus terdiri dari 4 tuh, 2, 3, 4. Jadi tidak ada nanti ada yang belajar dengan seorang wali, katanya guru saya wali Pak. Yang namanya ilmu ini bukan 4 Pak, tapi 5. Keyakinan juga begitu, ada 5. Salah itu. Jadi dia tidak mengikuti duduknya ilmu la ilaha illallah. Kalau ada 5, yang satunya di mana duduknya? Nggak ada kan? Berarti salah. Nah ini konsepnya Datuk Sanggul dalam kitab Barencong itu seperti ini. Hanya saja bedanya ini bentuk keilmuannya, sedangkan kitab Barencong itu syairnya. Misalnya syairnya salah satu yang terkenal, janganlah mencari buluh itu ya. Janganlah mencari buluh atau janganlah mencari Allah. Sesungguhnya Allah itu di dalam diri. Yang ada kata-kata buluh di 2 kalimat pertama. Kalimat Allah ada di dalam diri itu adanya di sini. Nah, Saraba 4 ini. Saraba 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu nanti ini akan kita bahas satu persatu pembahasan.
Jadi mulai minggu depan mudah-mudahan kita bisa bahas mulai dari hakikat manusia, misalnya duduknya di mana, atau asal-usul kejadian diri duduknya di mana di antara kalimat la ilaha illallah. Dan yang mana pemahaman mendalam dan pemahaman yang rahasia. Bagi yang sudah ikut pembahasan malam Kamis dan malam Sabtu, semua sudah dapat ini. Tapi kalau yang baru ini. Jadi menyampaikan ilmu ma'rifatullah itu tidak hanya asal sampaikan, tapi harus ada duduk ilmunya. Nah, yang kita bahas dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Hakikat syahadat adalah menyaksikan, membenarkan bahwasanya Allah itu ada. Nah, Allah itu ada melalui penjabaran ilmu ini. Nanti kalau Bapak sudah jabarkan ini, maka Bapak akan memahami, meyakini, membenarkan bahwa ini loh Allah. Bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa kita rasakan dengan hati. Kita benarkan juga dengan akal, kita benarkan juga dengan hati. Ini nanti pembahasannya. Dan semua ini tidak akan ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan nanti Bapak menilai dengan sendirinya kalau ini sudah dibahas. Jadi sekali lagi Bapak kalau belajar di mana-mana pun tanyakan duduk ilmunya di mana. Kalau dia tidak menyampaikan duduk ilmunya di antara dua kalimat ini, berarti dia tidak tahu keilmuan ini. Cuma dengar-dengar saja. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa paham. Dan ini kalau dibahas, sebenarnya kalau dibahas semua tidak ada habisnya Pak. Karena banyak sekali keilmuannya. Tapi yang wajib kita ketahui, apa yang saya sampaikan di dalam kitab Keberubut ini. Yang wajib. Yang lain itu silakan menjadi tambahan. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau Bapak baca, saya ulangin lagi ya. Bapak baca di halaman 79, Pak, 80. Yang pertama di kalimat la ilaha illallah menjadi pemahaman dasar dalam ilmu marifat, yaitu satu, pemahaman tentang an-nur dan hakikat Nur Muhammad yang menjadi rahasia bagi manusia. Yang pertama itu. Yang kedua, pemahaman tentang hakikat manusia. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang hakikat Islam, pemahaman tentang asal-usul kejadian diri. Hakikat manusia, hakikat Islam sudah ya, sudah kita sampaikan. Mungkin hakikat manusia yang benar, hakikat Islam kemarin. Kemudian pemahaman asal-usul kejadian diri, yaitu asal-usul kejadian diri dari kalimat la ilaha illallah dan asal-usul kejadian diri dari surat Al-Ikhlas. Itu nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, pemahaman diri sebenar-benarnya diri. Pemahaman diri sebenar-benarnya diri itu tidak ada di Naksabandi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah belajar di tarekat Naksabandi, ilmu ini nggak ada. Pemahaman diri sebenar-benarnya diri. Itu nggak ada. Nah, yang ada itu selain dari Naksabandi. Naksabandi itu masuk di Indonesia sekitar 200 tahun yang lalu. Sedangkan di Indonesia, ilmu ini sudah ada sejak zamannya Wali Songo atau sekitar 1340-an. Itu masuk di Indonesia Wali Songo, kemudian berkembang sampai tahun 1600-an di Jawa Barat. Nah, ilmu ini sudah ada melalui tarekat-tarekat yang ada. Tarekat yang terkenal Akmaliyah di Jawa Barat, kemudian tarekat Satariyah yang menggunakan metode adanya diri sebenar-benarnya diri. Nah, ini sudah punah ilmu ini. Bukan punah saya artikan tidak ada sama sekali, tapi keilmuannya nggak ada. Yang dimaksud dengan diri sebenar-benar diri itu apa, itu sudah nggak ada di tarekat manapun. Nah, tapi kita ada, masih asli dan bisa dipelajari kembali. Kemudian ada amalannya dan seterusnya. Tapi kalau di tarekat lain sudah nggak ada, cuma jadi cerita-cerita saja. Kalau Naksabandi memang tidak ada. Jadi kalau Bapak belajar di tarekat Naksabandi nggak akan ketemu ilmu ini. Contohnya yang beraluran Naksabandi
kitab Hakikat Insan di Malaysia. Itu alirannya Naksabandi. Jadi tidak bakal ketemu diri sebenar-benarnya diri. Tidak bakal. Ya. Kemudian apalagi? Ilmu sifat 20 tidak ada juga diri sebenar-benarnya diri. Padahal ilmu marifat itu kalau tidak ada ilmu sebenar-benar diri, tidak akan bisa, Pak. Tidak akan bisa masuk ke ilmu marifat. Nah, itu nanti penjelasannya kalau kita sudah sampai ke keilmuan. Kemudian yang keenam, pemahaman tentang siapa yang bersaksi, apa yang disaksikan, dan apa bukti dari kebenaran adanya yang disaksikan. Nah ini nanti, mungkin minggu depan ya kita mulai adanya penyaksian, apa yang disaksikan, siapa yang bersaksi, dan apa buktinya. Nah itu nanti ada. Itu kalau nggak salah di gambar nomor 6. Kemudian pemahaman tentang la haula wa la quwata illa billah ada juga di kitab tersebut saya jelaskan. Kemudian pemahaman tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau jalan pulang. Biasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini identik dengan ilmu jalan pulang. Ada juga yang mengatakan ilmu datang dan ilmu pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang kesembilan pemahaman tentang adanya 4 tingkatan ilmu dalam Islam. Kemudian eh, pemahaman tentang adanya 4 tingkatan keyakinan. Adanya pemahaman tentang 4 pintu gerbang alam. Itu semua ada di kalimat La ilaha illallah. Yang ada di dalam kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, adanya pemahaman yang mendalam dan yang dirahasiakan. Nah ini diambil dari kalimat Allah yang ada di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dasar ilmunya itu berdasarkan surat Luqman ayat 27. Kalau kalimat la ilaha illallah dari hadis tadi yang awal-awal saya sebutkan, sedangkan kalau kalimat Allah ini kita ambil dari surat Luqman ayat 27. Nah, di dalam kalimat Allah itu duduknya ilmu yang mendalam dan ilmu yang rahasia dan dirahasiakan. Nah, ini pemahamannya Bapak bisa Ibu baca. Yang satu pemahaman rahasia tentang 4 tingkatan ilmu. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada ilmu tentang 4 tingkatan ilmu. Itu yang dasarnya. Tapi kalau kita menggunakan kalimat Allah, itu yang mendalamnya dan yang rahasianya. Nah, itu ada beda di sini. Itu nanti kita akan jelaskan semua. Nah, itu Bapak bisa baca sampai dengan hakikat setan dan seterusnya. Kemudian pemahaman yang rahasia, nah ini saya sebutkan bahwa pemahaman yang rahasia ini duduknya di kalimat Allah, di mana di situ ada ilmu tentang hakikat alam semesta, ada ilmu tentang aku dan aku Allah, Zatul Haq. Itu yang yang Bapak harus ketahui, terutama yang 3 nih ya, aku Allah, dan Zatul Haq, atau aku sama dengan Allah. Kalau misalnya ada tambahan dari hakikat alam semesta. Nah, ketiga ilmu ini disebut dengan yang rahasia dan dirahasiakan. Ini juga nanti menjadi inti pembahasan kita, masih lama mungkin, karena kita satu persatu membahasnya dari awal. Dari yang dasar, menengah, kemudian yang rahasia dan dirahasiakan. Nah, ini Bapak bisa baca lanjutannya di kitab Bapak sekalian. Mudah-mudahan Bapak bisa memahami. Nah, ya. Silakan setelah Bapak ada yang mau bertanya. Uraiannya Saya, nanti. saya Bang Uraian. mau tanya. Iya, silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma hanya bertanya sedikit saja, Abah, terkait dengan kan Abah sering di sini menjelaskan terkait dengan pembahasan Marifatullah. Tapi saya melihat di sini kenapa sering sekali Abah menyampaikan salah satu golongan ataupun salah satu tarikat ya. Hmm. Kenapa seperti itu? Maksud saya masih bingung juga. Oh. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Boleh itu saja, Mbah. Hmm. Begini, sekarang ya, di seluruh dunia itu ada sekitar 44 tarekat yang diakui dunia. 44. Dengan keilmuannya masing-masing. Tidak ada yang sama ilmunya. Di Indonesia itu ada sekitar 5 tarekat besar.
5 tarekat besar yang keilmuannya juga beda-beda. Ya. Nah, ini 5 ini termasuk Naksabandi di dalam. Kalau di Malaysia itu mayoritas Naksabandi. Saya belum menemukan ada berapa banyak di sana. Nah, di Indonesia saja dari 5 ini, 5-limanya metodenya kalau menyampaikan ilmu marifat berbeda semua. Lalu yang mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Nah, masalahnya adalah dari tarekat-tarekat yang ada sekarang ini, banyak yang sudah keluar dari Al-Quran dan hadis. Sehingga kita tidak tahu lagi ini yang benar atau yang salah. Kalau kita tidak mendalami Al-Quran dan hadis. Nggak tahu. Kemudian, dari 5 ini ada persamaan-persamaan keilmuannya, karena ada persamaan nasabnya, sanad ilmunya. Misalnya, kitab Teberubut itu ada persamaan dengan kitab Barencong. Berarti tarekatnya ada kesamaan. Ya. Nah, selain itu nggak ada. Kemudian ada persamaan dengan ilmunya Datu Abulung yang di Banjar itu, yang dihukum Pancung juga. Kemudian ada kesamaan dengan Syekh Siti Jenar. Nah, tetapi keilmuan yang saya sampaikan ini sangat berbeda dengan yang ada di Naksabandi. Saya ambilkan contoh. Karena satu kesalahan, maka semua akan salah. Bapak nanti bisa buktikan sendiri ya. Mungkin Bapak punya bukunya atau sering belajar. Ini saya hapus ya. Ya, hapus, Mbak. Oke. Saya ambil contoh saja di mana ilmunya ini sudah terputus atau ilmunya ini ada kesalahan. Kok disalahkan, Pak? Iya, karena kita belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu yang sebenar-benarnya. Jadi harus tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Yang salah ya harus salah, dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Saya ambil contoh misalnya Naksabandi di Malaysia dengan kitabnya Hakikat Insan. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya sama teman-teman jamaah yang di Malaysia. Bukan saya menjelekkan, tapi inilah kebenaran. Inilah kesalahan. Hakikat insan di dalam satu tafsir, eh, bukan tafsir, menerjemahkan dalil, itu salah. Dan ini fatal. Nah, di mana dia menafsirkan satu ayat, Allah mengilhamkan, mengilhamkan, kan, jalan ketakwaan dan jalan kefasikan kepada jiwa. Jiwa ya. Nah, jiwa ini, yang dimaksud jiwa ini dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan nafs. Ini namanya jiwa. Nah, kesalahan dari hakikat insan, kalimat ini dia artikan bukan jiwa, bukan nafs, tetapi nafsu. Nah, ini nafsu dengan nafsu itu berbeda. Ini ada kejadian penciptanya sendiri, nafsu ada penciptanya sendiri. Nah, nanti ada ilmunya ya. Di asal-usul kejadian diri. Nah, sehingga dari sini kemudian timbul nafsu mutmainah. Mutmainah. Tidak ada. Yang ada adalah nafsu mutmainah. Nah, kemudian di dalam dalil-dalil Al-Quran berikutnya, ada kalimat yang menyatakan, janganlah kamu mengikuti nafsu. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada kesesatan. Bayangkan coba, kalau Bapak memakai tafsir yang ini. Bapak ngikutin nafsu, sesat semua enggak? Nah, ini yang ada di Naksabandi. Bapak baca, cek di kitab Hakikat Insan Bapak, yang pertama, pasti ini ada. Naksabandi. Tapi tidak di tarekat yang lain. Dia menggunakan nafsu. Nah, itu. Jadi,
Nafs itu dalam bahasa lainnya disebut dengan hawa, nafsu. Hawa. Kalau nafs, bahasa lainnya jiwa. Jiwa ini ada sendiri artinya. Hawa ada sendiri artinya. Atau nafs ada sendiri artinya. Berbeda. Nah, satu kesalahan ini, maka keilmuan Bapak, terutama ilmu asal-usul kejadian diri, hancur berantakan. Hmm. Makanya di dalam tarekat Naksabandi itu tidak dikenal yang namanya nafs, nafs amarah, nafs amarah tidak ada. Tapi yang ada nafsu dia menggunakan kata nafsu. Padahal nafsu dan nafs itu memiliki perbedaan penciptaan, perbedaan asal usul kejadian diri. Kenapa kok saya salahkan? Ilmu hakikat itu harus kita temukan mana yang benar, mana yang salah. Salah harus dikatakan salah. Benar harus dikatakan benar. Soal Bapak mau milih yang salah, silahkan. Tapi Bapak harus dikasih tahu, ini salah, ini benar. Seperti itulah agama. Namanya juga ilmu hakikat. Hakikat itu artinya yang sebenar-benarnya. Kalau Bapak belajar hakikat tapi tidak bisa menemukan yang salah, tidak berani menyalahkan itu salah, Bapak belum belajar hakikat, belum paham. Paham ya? Nah, nanti kalau Bapak sudah tahu yang salahnya mana, yang benarnya, silahkan. Bapak mau pilih yang mana, orang lain mau pilih yang mana, mau pilih yang salah, silahkan. Jalan kefasikan namanya. Mau ngikutin jalan ketakwaan, silahkan. Jalan Muhammad namanya. Ya kan? Nah, ketika Bapak masuk di marifat, tidak lagi melihat. Bapak fasik kah, Bapak takwa tidak lagi dilihat. Karena kita nggak ada sudah di marifat itu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Pak Rizky, apa yang saya sampaikan? Nah, jadi timbul pertanyaan dari saya, Abah. Hmm. Apakah Abah sudah mendalami terkait tarikat Naksabandi sehingga Abah bisa menyampaikan bahwa itu salah atau hanya membaca kitab yang ada? Saya sudah belajar, Pak. Tapi karena semuanya bertentangan, saya tidak lanjutkan. Nanti begini, Pak, pembuktiannya. Pembuktiannya begini. Bapak ikuti Zoom ini dari awal sampai nanti selesai. Ada enggak di Naksabandi keilmuan? Baik, Abah saya ini bertanya atas nama diri sendiri karena memang saya tidak ada ikut tarikat apapun. Nah, jadi Ya itu, maksud ini saya kan, bertanya kan saja. begini. Ini maksud saya begini. Kita belajar hakikat marifat. Hakikat itu yang sebenar-benarnya. Bapak tidak bisa menyatakan ini benar, tidak bisa menyatakan ini salah, kalau Bapak tidak membuktikan sendiri. Nah, makanya saya katakan, kita buktikan nanti, ikuti Zoom dari awal sampai akhir. Itu caranya. Ya kan? Pedoman Bapak bukan dari kitab saya, bukan dari kitab yang lain. Al-Quran dan hadis. Mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan mana yang bertentangan. Itu caranya. Paham Pak ya? Ya, ya, paham, paham, paham. Nah, cuma Lanjut, Pak. hanya saja Al-Quran dan hadis itu selalu memberikan contoh-contoh, selalu memberikan peringatan-peringatan. Jadi kalau sesuatu itu, misalnya kita ada satu pertanyaan, di Al-Quran hadis ada enggak ilmunya? Nah itu kita bisa cari. Kalau sudah ketemu, dia tuh salah atau dia tuh benar, nah baru kita buktikan dalam perjalanan spiritual kita, benar atau tidak. Nah sama dengan saya, dulu ketika saya bertemu dengan guru yang bicara di Naksabandi, saya mentok ketika dia menjelaskan tentang nafsu itu. Padahal di dalam dalil yang lain dikatakan janganlah kamu mengikuti nafsu. Sesungguhnya nafsu itu membawa kamu kepada kesesatan. Itu jelas. Tapi dia perbesar itu penjelasan tentang nafsu. Nah, ngapain kita belajar kalau itu sebuah kesesatan? Kan logikanya begitu. Nah itu saya mental, tidak bisa terima. Kemudian saya mencari, oh ternyata memang salah menafsirkan, mengartikan, menerjemahkan dalil. Bukan nafsu, tapi nafs. Beda U saja Pak, tapi ya fatal akhirnya. Contoh yang kedua, contoh yang kedua, penggunaan eh, metode. Kalau di Naksabandi menggunakan metode kolb itu diartikan dengan jantung. Hati ya, kolb itu jantung. Sedangkan kitab Tabarrud, tarekat yang lain, itu bukan jantung, tapi hati.
Kalau fisiknya, hati yang ada di rongga dada, di tengah. Kalau jantung sebelah kiri. Nah, itu bedanya. Nah, ini lagi saya gambar. Saya gambar lah. Ini sudah ya? Sudah ada bedanya? Bapak nanti akan ketemu juga. Ini ada juga di Hakikat Insan. Tapi semua kitab Nasabani pasti ada, Pak. Karena saya sudah baca banyak, itu selalu begitu dia. Mana spidolnya? Nih. Jantung, kalau Bapak punya gambarnya, begini jantung dia. Ini ada uratnya, ada. Di sini, ini tempatnya iblis. Di sini Muhammad katanya. Di sini Allah. Gambarnya kurang lebih begini, tapi tidak pasti. Tapi bentuknya jantung seperti ini. Ya. Di dalam ilmu marifat, versi kitab Tabrubut, yang ada itu hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Jadi ini enggak ada. Ini Muhammad ini iblisnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, kemudian di dalam hadis qudsi, ada hadis yang menyatakan seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, sesungguhnya Allah itu ada di langit atau di bumi?" Lalu Allah menjawab dalam hadis qudsi itu, sesungguhnya langit dan bumi itu tidak mampu menampung aku. Tetapi hati orang-orang mukmin yang bisa menampung aku. Jadi hati dia katakan. Hati orang-orang mukmin, nah hati yang dimaksud bukan jantung. Tapi hati yang ada gambarnya di hati itu begini. Ada dua lapisan. Nah ini yang disebut dengan hati. Ini di sebelahnya dia. Kalau di dada manusia itu, ini jantung, hati itu di sininya. Sebelahnya. Nah dia di hati ini. Nah Allah mengatakan, aku tidak mampu ditampung oleh langit dan bumi, tapi aku mampu ditampung oleh hati orang-orang mukmin. Hati. Hati itu. Di sini yang ada hanya Allah. Tidak ada iblis, tidak ada Muhammad. Nah itu bedanya. Apa mungkin Allah itu bersama dengan iblis? Pertanyaannya dalam satu tempat. Nggak mungkin. Nah kitab Tabrubut itu berpedoman pada dalil yang ini. Yang ini saya belum pernah ketemu hadisnya. Hadisnya ini diambil dari, kalau nggak salah, kitab punyanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan di dalam hati itu ada berapa lapisan, kalau nggak salah 7 sampai 9 lapisan. Nah, itu dia menyebut hati itu ya jantungnya. Apa? Ya. Nah, kita menggunakan ini. Oh, warna merah Nah, api. kemudian yang dikatakan dengan rumah Allah Wah, itu adalah hati. Nah, oh sepatu roda. ada istilah. Pak Rizky, mic-nya. Sehingga Allah mengatakan bahwasannya ada di tarekat atau di hakikat mengatakan rumah Allah itu ya di hati. Nah, karena ini dalil. Tetapi orang syariat mengatakan rumah Allah itu di Ka'bah. Lalu ada dalil menyatakan apabila rumah itu ada anjingnya atau ada patungnya, maka tidak akan ada rahmat yang masuk ke sini. Nah, jangan sampai ada di hati kita ada patung. Ada sifat-sifat binatang. Tidak akan masuk rahmat itu ke sini, ke hati kita. Nah, itu bahasanya kalau kita kaitkan. Tapi kalau kita di sini ada iblis, bisa masuk ke rahmatnya. Ada Allah di sini. Nah, itu kalau kita bicara dalil ke dalil. Nah, ini satu perbedaan. Jadi, hakikat insan atau Naksabandi menggunakan metode ini, sedangkan kita yang lain seperti Hakmaliyah, Satariyah itu menggunakan metode ini. Nah, perbedaan ini mengakibatkan keilmuannya berbeda. Berbeda di mana, Pak? Ya ikuti nanti. Yang sudah ikut dari awal sampai akhir, berbeda enggak keilmuannya? Ada yang pernah? Beda, beda. Beda kan?
Banget, Pak. Berbeda jauh sekali. Ya, silakan tanya. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Pak Rizky paham ya, Pak? Ya, Nah, ya. Allah. untuk Bapak Ibu ketahui, kitab Tabrubut ini tidak mengacu kepada satu tarekat manapun. Jadi kalau saya ditanya, Pak Kurnia ini tarikatnya tarekat apa? Enggak ada. Saya tidak berasal dari tarekat manapun, karena memang tarekat itu sejarahnya ada sekitar 700 tahun yang lalu. Jadi pertama kali tarekat Naksabandi, tarekat apa itu awalnya 700 tahun yang lalu. Pada saat itu, umat Islam itu kebingungan kalau mencari ilmu. Karena sulitnya mencari ulama. Ulama yang betul-betul bisa dijadikan pedoman untuk belajar ilmu. Nah, tarekat ini kemudian menyebut, tarekatnya ini, kalau tarekat Naksabandi itu berarti gurunya, mursyidnya itu ini. Misalnya tarekat Naksabandi itu dulu katanya dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, orang kalau sudah dengar Naksabandi udah pasti Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, begitu dia Pak mikirnya. Sehingga orang belajar situ. Kemudian setelah ada Naksabandi turun ke bawah, timbul lagi guru-guru yang lain. Kemudian keluar dari Naksabandi menamakan lagi yang lain. Misalnya Naksabandi Qadariyah. Gurunya lain lagi. Nah, itu lagi menjadi pedoman. Sehingga timbul banyak tarekat. Awalnya 700 tahun yang lalu. Jadi kalau ditanya tarekat ini zaman Nabi ada apa enggak? Enggak ada. Nah, makanya tarekat ini musuhnya Wahabi. Karena Wahabi selalu berkata, zamannya Nabi ada apa enggak? Nah, itu kan gitu. Wahabi itu kan. Kalau enggak ada, jangan diikuti. Kalau ada, ikuti. Nah, pertanyaan itu saja. Orang-orang tarekat sudah marah. Memang enggak ada. Itu sebagai pertanda. Tarekat itu menunjukkan siapa gurunya. Ulamanya siapa. Pada saat itu. Tapi sekarang sudah bergeser. Tarekat itu bukan sebagai penunjukan gurunya, tapi penunjukan ya macam-macam lah, keilmuannya, tarekatnya, dan lain sebagainya. Nah, itu sejarah dari tarekat itu. Nah, itu sebabnya eh, nasab sanad keilmuannya pada saat 700 tahun yang lalu itu masih mudah dicari. Masih mudah dari Syekh ini ke sini, ke sini, ke sini sampai ke Nabi Muhammad. Masih mudah. Tapi kalau yang sekarang sudah susah mencarinya itu. Turun ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, paling baru sampai berapa tingkat saja sudah susah. Sekarang malah kalau yang mencatat itu sudah 46 guru sampai yang zaman sekarang. Nah, sekarang apakah sama ilmunya yang sekarang ini dengan 700 tahun yang lalu? Nah, itu apalagi sampai ke Nabi Muhammad apakah sama? Nah, bisa kita pastikan ya. Yang ada adalah amalannya, ya kan? Amalannya itu yang ada, jikir-jikir itu yang ada, tapi keilmuannya. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi saya juga dulu dalam perjalanan saya terbentur saya di situ ketika mengetahui bahwa tarekat ini pertama kali diperkenalkan 700 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan bagi saya, kenapa bisa begitu? Berarti zaman Nabi nggak ada. Nah, itu sama dengan keilmuan Bismillah itu ya. Bismillah itu nggak ada zaman Nabi karena zaman Nabi tidak ada titik ba, yang ada huruf ba itu tanpa titik, sehingga tidak dikenal Bismillah itu di zaman Rasulullah masih hidup. Itu hasil kecerdasan ulama, sehingga jadi ilmu Bismillah dan seterusnya. Nanti kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Abah, timbul pertanyaan lagi ini sedikit, Abah. Ya, monggo silakan. Karena ada Abah terkait titik ba tadi ya. Hmm. Berarti Abah di sini timbul pertanyaan saya, yang mana duluan dia timbul Bismillah dengan kalimat syahadat? Bismillah itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Ya, Sedangkan syahadat itu adanya di zaman Rasulullah SAW. Duluan mana kira-kira? berarti dari zaman Nabi Adam syahadat itu belum ada, begitu? Syahadat yang dikatakan seperti yang kita kenal, kan saya katakan tadi, syahadat itu ada dua. Syahadat secara syariat tarekat yang kalimatnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah
dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara hakikat itu lain lagi, hanya menyatakan la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah ada enggak zaman ada? Ada. Enggak ada kan? Ada, Bah. Ada. Ada. Tapi secara bahasa Nabi Adam, bukan secara la Nah, ilaha itu illallah. Karena makanya. secara ilmu, kalau kita berpikir masalah bahasa Arab itu kapan adanya? Nah, sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita ambil persamaan, misalnya, oh bahasanya ada beda Pak, sama dengan Nasrani, Yahudi. Sama bahasanya la ilaha illallah, tapi versi bahasanya beda. Misalnya Musa dalam perjanjian lama, orang Nasrani mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya, Sama dengan la ilaha ya, illallah. Sama kan? ya, Nah, tapi kan itu tidak bisa dijadikan sebagai kalimat syahadat. ya. Karena berbeda dengan versi Muhammad kan? Tapi kalau Nah, kita sampaikannya itu kalimat persaksian bagaimana, Bah? Bisa? nah, kalimat persaksian itu nanti Pak, kalau Bapak sudah paham ilmunya. Kita ini masih mempelajarinya Pak. Nanti, Baik, baik. kalau saya katakan sekarang, nanti timbul pertanyaan lagi, ya kan? Oke, oke. Nah, nanti kalau Bapak sudah saya jelaskan tadi yang di dalam kalimat la ilaha illallah terdiri dari ilmunya ini. Kalau Bapak sudah paham, baru Bapak bisa bilang Bapak menyaksikan dengan mata kepala Bapak sendiri. Baik, Pasti Bah. bisa. Terima Dan kasih, itu Bah. harus Bapak ungkapkan itu. Jadi Terlalu bukan semangat hanya ini, Bah. Maaf, Bah, mengatakan. maaf. Ya Lanjut, nggak Bah. apa-apa. Memang pertanyaan ini perlu. Saya perlu pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk membuat Bapak semakin yakin dan menambah wawasan ilmu. Jangan tidak bertanya, jangan asal terima gitu. Iya, iya, Kalau Bah. perlu berargumen, silakan. Nah, hanya saja argumennya silakan. Yang lebih baik adalah berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada dalilnya, silakan sampaikan. Nanti kita bahas. Sama enggak dalilnya? Karena seperti tadi, kalau dalilnya berbeda, seperti yang saya jelaskan tadi yang tentang jiwa dan nafsu, ribut enggak kita? Ayo. Nah, Good, Bah. sekarang kita cari, ya kan, yang benar yang mana? Nafsu atau nafsu? Nah, seperti itu. Paham ya, Pak ya? Bah, lanjut, Bah. Mau Paham, Pak. Ada lagi, silakan, monggo. Karena memang kalau kita bicara hakikat, karena kan sekarang ini kita belajar kan hakikat marifat. Kita tidak bisa masuk ke ranah ilmu marifat kalau tidak melalui ilmu hakikat. Sekarang kita belajar di ranah hakikat. Jadi segala sesuatu itu harus jelas. Mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau Bapak menyatakan benar, harus tahu yang salah. Kalau Bapak menyatakan itu salah, harus tahu yang benarnya. Pedomannya apa? Al-Quran dan hadis. Jangan berpedoman pada kitab Tabrubut, berpedoman pada kitab Ihya Ulumuddin, nggak boleh. Untuk menentukan salah dan benar itu hanya satu pedomannya, Al-Quran dan hadis. Sudah titik. Kalau kita berpedoman dengan yang lain, nggak bisa. Nah, kita kembali pada pertanyaan Pak Rizky tadi, soal titik ilmu bismillah itu. Kenapa saya katakan tidak ada di zaman Nabi? Karena di zaman Nabi itu, huruf Arab itu gundul. Nggak ada titiknya, nggak ada titik duanya, nggak ada garis, nggak ada. Gundul. Adanya 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Ketika mulai eh, Al-Quran itu disusun menjadi sebuah kitab yang bisa dibaca oleh seluruh umat manusia. Baru diberi tanda-tanda itu, tanda baca dan tanda huruf namanya. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan ini ilmu bismillah ini dari zaman Rasul ada bohong. Karena titik bismillah itu nggak ada di zaman itu. Nah ini saya kasih tahu sedikit ya. Ini kalau yang lama sudah tahu karena pernah saya sampaikan. Tapi kalau yang baru-baru ini bisa juga sebagai tambahan wawasan. Ilmu bismillah itu hasil dari kecerdasan ulama, bukan dari zaman Rasul. Bismillah. Zaman dulu yang namanya huruf ba itu ya begini. Yang tak itu ya begini. Nun itu ya begini. Nah, kemudian ketika mau menyusun Al-Quran menjadi kitab, baru ada namanya titik. Namanya titik. Namanya titik. Nah, ini namanya tanda baca. Tanda huruf, bukan tanda baca. Ini namanya tanda huruf. Ini ba. Kalau begini, nun.
Ini ta, kemudian sa, dan seterusnya. Zaman Nabi nggak ada. Ba itu ya begini, nun itu ya begini, ta itu ya begini. Bingung nggak bacanya? Ya kan? Untung dihafal, jadi bisa ditulis. Nah, kemudian setelah mau disusun baru diadakan tanda huruf namanya, ba, titik, ta. Nah, setelah itu masih bingung lagi bacanya. Babi ibunya kayak apa ini? Nah, baru dikasih tanda baca A, B, Bu. Ini namanya tanda baca. Yang ini tadi tanda huruf, yang ini tanda baca. Berkembang kemudian. Ternyata tahun 1924 bingung lagi. Setiap negara bacanya beda-beda. Nah, itu. Orang Madura bacanya beda. Be, bu, kan gitu. Lain-lain. Ada yang panjang, ada yang pendek. Lalu tahun 1924 direvisi di Mesir. Karena ketika di Mesir itu diadakan lomba membaca Al-Quran, setiap negara bahasanya beda, bukan bahasa, logatnya berbeda. Sehingga jurinya pusing, bagaimana ini bisa menilai kalau bahasanya lain-lain. Lalu dibuatlah tanda-tanda baca tambahan. Tidak merubah arti. Ada tanda baca begini, ada tanda baca yang panjang, dan seterusnya. Yang dikenal dengan tajwid atau apa namanya. Tahun 1912. Nah, setelah tahun 1912, semua orang dari seluruh dunia, apapun sukunya, membacanya pasti sama, panjang pendeknya. Nggak ada yang beda. Itu sejak tahun 1924. Tapi artinya tidak berbeda. Tidak merusak arti dari kalimatnya. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan olok-olok non-muslim. Katanya Al-Quran asli, tapi ternyata ada perubahan tahun 1924. Bukan merubah artinya, bukan merubah tulisannya. Tanda bacanya ini, supaya dibacanya itu serempak sama. Sehingga MTQ ketika mendengarkan orang membaca di lomba MTQ, dengan surat yang sama, bacanya pasti sama. Cuma beda merdu atau tidak suaranya. Itu saja bedanya. Nah, jadi ilmu basmalah itu yang diceritakan titik ba, yang diibaratkan Nur Muhammad. Nah, zaman Nabi nggak ada titiknya ini. Adanya 200 tahun setelah Rasul wafat. Kira-kira ilmu dari Nabi atau dari ulama? Satu, itu masalah. Jadi ilmu bismillah itu tidak dari zaman Nabi, tapi hasil kecerdasan ulama untuk membuat satu metode membuka ilmu makrifat dari kalimat titik ba. Di Indonesia yang menjelaskan ini pertama kali Sunan Bonang. Sunan Bonang ini belajarnya di Malaya, di Kuala Lumpur, di Pulau Besar. Kalau di Malaysia pasti tahu tuh. Pulau Besar, Syekh Arifin mau nggak salah. Keturunan Nabi yang ke-8. Nah ini. Kemudian yang kedua, kalimat Bismillah diawali dengan huruf ba. Huruf ba. Tetapi di tarekat-tarekat, kalau belajar ilmu Bismillah, selalu ada alif yang tersembunyi. Ini nggak ada. Karena hadisnya menyatakan Bismillah itu terdiri 19 huruf. Jadi kalau ada alif ini berarti 20. Nah, enggak ada. Hadisnya menyatakan Bismillah itu terdiri dari 19 huruf. Yang setiap hurufnya itu dijaga oleh satu malaikat. Dan di mana setiap hurufnya ini adalah satu pintu surga. Ketika diturunkan kalimat Bismillah, seluruh alam semesta ini diam. Jadi tidak ada angin, tidak ada suara. Nah, hadisnya ada, saya tulis di kitab Tabrukut. Jadi, hadisnya menyatakan 19. Tapi ilmu bismillah yang beredar banyak. Jadi ilmu bismillah ini ada 3 versi. Salah satu versinya itu ada alif sebelum ba. Jelas ini salah. Karena jumlahnya hanya 19. Kalau ada alif di sini, maka jadi 20. Dia bilang ini rahasia. Kalau rahasia tapi masih disebut ada alif di sini, tetap aja 20. Nah, itu dia. Jadi ilmu bismillah ini ada sekitar saya temukan 3 versi di Indonesia. Tidak tahu kalau di negara lain. Di Indonesia ada 3 versi. Satunya versi kitab Tabrukut.
kitab Taburutnya versinya yang ilmu bismillah itu beda Pak ya sama yang lain. Bapak bisa juga